Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Ibu kota Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada tahun 2021 penduduk provinsi ini berjumlah 8.550.849 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Selain itu, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Dari abad ke-7 hingga akhir abad ke-14, provinsi ini merupakan pusat kerajaan Buddha Sriwijaya, yang mempengaruhi sebagian besar kawasan Asia Tenggara. 6. Sriwijaya adalah pusat penting bagi perluasan agama Buddha di Kepulauan Nusantara pada abad ke-8 hingga abad ke-12. Sriwijaya juga kerajaan bersatu pertama yang mendominasi sebagian besar Nusantara yang kini disebut Indonesia. 7. Karena posisi geografisnya, ibu kota Sriwijaya, Palembang, menjadi pelabuhan berkembang yang sering dikunjungi oleh para pedagang dari Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Dimulai pada abad ke-16, Islam mulai menyebar di wilayah tersebut, secara efektif menggantikan agama Hindu dan Buddha sebagai agama dominan di wilayah tersebut. Pada abad ke-17, Kesultanan Islam Palembang didirikan dengan Palembang sebagai ibu kotanya, pada saat itu pula orang-orang Eropa mulai berdatangan di wilayah ini. Belanda menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Melalui perusahaan Hindia Timur Belanda, Belanda memberikan pengaruh terhadap Kesultanan Palembang. Hingga pada akhirnya Kesultanan Palembang dibubarkan. Wilayah ini seperti wilayah lainnya di Indonesia, Belanda mengambil alih pemerintahan untuk abad berikutnya, tetapi selama Perang Dunia II, Jepang menyerang Palembang dan mengusir Belanda. Jepang menduduki wilayah Sumatera Selatan sampai Agustus tahun 1945, ketika mereka menyerah kepada pasukan sekutu. Belanda berusaha untuk kembali ke wilayah tersebut, tetapi ini ditentang oleh Republik Indonesia yang baru dideklarasikan, sehingga terjadi perang kemerdekaan. Pada akhirnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan menarik diri dari wilayah tersebut pada tahun 1950. Provinsi Sumatera Selatan kemudian dibentuk pada tanggal 12 September tahun 1950. Namun, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan, maka pemerintah Sumatera Selatan menetapkan bahwa tanggal 15 Mei tahun 1946 merupakan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel. Sejarah. Provinsi Sumatera Selatan dikenal juga dengan sebutan, Bumi Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di benua Afrika, butuh rujukan. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari mancanegara terutama dari negeri Tiongkok, butuh rujukan. Pada awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya kolonialisme barat, lalu disusul oleh Jepang, butuh rujukan. Ketika masih berjaya, Kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai kota kerajaan, butuh rujukan. Menurut prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan pada 1926 menyebutkan, pemukiman yang bernama Sriwijaya itu didirikan pada tanggal 17 Juni tahun 683 Masehi, butuh rujukan. Tanggal tersebut kemudian menjadi hari jadi kota Palembang yang diperingati setiap tahunnya. Geografi. Provinsi Sumatera Selatan secara astronomis terletak antara 1-4 derajat lintang selatan dan 102-106 derajat bujur timur, dan luas daerah seluruhnya adalah 87.017,41 km persegi. Batas-batas wilayah. Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Secara topografi, wilayah Sumatera Selatan di pantai timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa, bakau.
Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk ke dalam wilayahnya semakin bergunung-gunung. Di sana terdapat bukit barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 sampai 1,200 meter dari permukaan laut. Bukit Barisan terdiri atas puncak Gunung Seminung, 1964 meter, Gunung Dempo, 3159 meter, Gunung Patah, 1107 meter, dan Gunung Bengkuk, 2125 meter. Di sebelah barat Bukit Barisan merupakan lereng. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi. Secara administratif Sumatera Selatan terdiri dari 13 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota, dengan Palembang sebagai ibu kota provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa atau kelurahan. Sumatera Selatan memiliki 13 kabupaten, 4 kota madya, 212 kecamatan, 354 kelurahan, dan 2.589 desa. Butuh rujukan Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 hektar, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 hektar. Terdapat 4 sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Pada 2010, 4 sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun yang sama, kontribusi masing-masing sektor di atas secara berurutan adalah 23,67%, 21,62%, 16,85%, 12,70%. Sebagai salah satu provinsi tujuan investasi, Sumatera Selatan memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang, di antaranya adalah Bandara SM Badarudin II yang terdapat di Kota Palembang, Bandara Silampari yang terletak di Kota Lubuk Linggau, Bandara Tanjung Enim di Kabupaten Muara Enim, Bandara Banding Agung yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pelabuhan Palembang yang terletak di Kota Palembang juga Pelabuhan Khusus Kertapati di Kabupaten Muara Enim. Iklim. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan antara 9/7 sampai 492/23 mm sepanjang tahun 2003. Setiap bulannya hujan cenderung turun, di pantai timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut, vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa, bakau. Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas, lebih masuk dalam wilayah semakin daerahnya bergunung-gunung. Sumatera Selatan memiliki iklim yaitu iklim tropis dengan musim kemarau yang pendek. Pemerintahan. Daftar Gubernur Sumatera Selatan. 1. A. K. Gani. 2. Muhammad Isa. 3. Winarno Danuatmojo. 4. M. Husin. 5. Mohtar Prabu Mangkunegara. 6. H. A. Bastari. 7. Abu Yazid Bustami. 8. Ali Amin. 9. Asnawi Mangku Alam. 10. Sainan Sagiman. 11. Ramli Hasan Basri. 12. Rosihan Arsyad. 13. Syahrial Usman. 14. Mahyudin N. S. 15. Alex Nurdin. 16. Hadi Prabowo. Penjabat. 17. Herman Deru. Daftar Kabupaten. 1. Kabupaten Banyuasin. 2. Kabupaten Empat Lawang. 3. Kabupaten Lahat. 4. Kabupaten Muara Enim. 5. Kabupaten Musi Banyuasin. 6. Kabupaten Musi Rawas. 7. Kabupaten Musi Rawas Utara. 8. Kabupaten Ogan Ilir. 9. Kabupaten Ogan Komering Ilir. 10. Kabupaten Ogan Komering Ulu. 11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 14. Kota Lubuk Linggau. 15. Kota Pagar Alam. 16. Kota Palembang. 17. Kota Prabu Muli.
Demografi. Masalah kependudukan di antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan, tetapi dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika mempunyai kualitas yang rendah. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam menangani permasalahan penduduk, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Di samping itu, program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Sumatera Selatan sudah mencapai 8.497.196 jiwa, yang menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi ke-6 terbesar penduduknya di Indonesia. 2. Secara absolut jumlah penduduk Sumatera Selatan terus bertambah dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 1971 jumlah penduduk sebesar 2,931 juta jiwa, meningkat menjadi 3,975 pada tahun 1980, 5,493 juta jiwa pada tahun 1990 serta 6,273 pada tahun 2000. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar maka Sumatera Selatan dihadapkan kepada suatu masalah kependudukan yang sangat serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan. Suku bangsa, pakaian adat pernikahan orang Melayu Palembang. Masyarakat Sumatera Selatan memiliki ragam etnis dan kelompok budaya, umumnya terbagi atas etnis pribumi Iliran dan Uluan, dan etnis pendatang. Etnis pribumi berada dalam satu istilah kolektif, Melayu Palembang, yang terbagi menjadi dua, yaitu orang Iliran dan orang Uluan. Di Sumatera Selatan, semua etnis hidup berdampingan dan damai, bahkan tidak pernah terjadi konflik antar etnis dan umat beragama. Suku asal Sumatera Selatan lainnya termasuk semua suku dari Sumatera Selatan selain Melayu, seperti suku Dayak, Enim, Gumai, Kayu Agung, Kikim, Kisam, Komering, Lematang, Lengkayap, Lintang, Lom, Mapur, Sekak, Meranjat, Musi Banyuasin, Musi Sekayu, Ogan, Orang Sampan, Pasemah, Pedamaran, Pegagan, Rambang, Ranau, Rawas, Saling, Semendo, Teloko, Ulu. Bahasa. Sumatera Selatan memiliki beragam bahasa daerah, logat dan dialek yang sangat kaya dan berbeda. Bahasa daerah yang umum dipakai dan menjadi lingua franca antar suku di Sumatera Selatan adalah bahasa Melayu Palembang. Selain itu, di wilayah Tenggara Sumatera Selatan yaitu wilayah Komering, Oku Timur dan Oki, bahasa Komering menjadi bahasa utama di sana bagi ratusan ribu penduduknya, namun di sisi lain bahasa Ogan menjadi bahasa alternatif penghubung bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Oku Raya, Ogan Komering Ulu, Oku Timur dan Oku Selatan. Di wilayah barat Sumatera Selatan tepatnya sepanjang dataran tinggi Gunung Dempo dan aliran Sungai Lematang, bahasa Besemah menjadi bahasa utama antara masyarakat asli dan wilayah utara bahasa Musi memegang peran dalam komunikasi sehari-hari masyarakat di sana.